Setelah aku berpisah dengan suamiku yang telah mengkhianatiku dulu, aku menemuinya kembali untuk menyelesaikan semuanya. Kamu sekarang berselingkuh dalam pernikahan, dan aku berhak untuk mengeluarkan kamu dari rumah. Tapi dulu dia meraihku duluan. Aku cuma hidup sebagai seorang pria. Aku nggak serius dengan dia. Aku menggodamu? Apa maksudmu? Selama bertahun-tahun kamu bersama gadis kaya ini, kamu bilang kamu mau mengambil uangnya dan menghidupiku. Aku menahan semua ini. Dasar keterlaluan. Kamu juga sendiri yang bilang padaku kalau aku melahirkan anak ini, kamu akan menceraikannya dengan segera, kan? Kamu bilang akan menghidupi aku dan juga anakku, kan? Mana janji yang kamu ucapkan itu? Kenapa sekarang kamu malah berbohong? Mana janjinya? Tepatnya sekarang, jangan diam saja. Kamu itu terlalu buruk. Bahkan kamu hamil, aku tidak peduli. Apa spesialnya kalau kamu hamil? Pergi dari sini. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Sekarang kamu sudah merasa menyesal belum? Aku ingin segera bercerai darimu. Kamu sudah berselingkuh dengan banyak bukti. Dan semua aset yang dimiliki tidak boleh kamu kelola. Kita kan sudah berhubungan suami istri selama bertahun-tahun. Aku tidak masalah kalau kamu mau ambil rumah. Tapi dengan saham perusahaan, bagaimana kalau 50%? Oke? Akhirnya wanita ini menyetujui. Dia tidak tahu saham itu yang terpenting. Kamu jangan berbahagia dulu. Aku akan membahas dengan kehancuran yang lebih besar. Aku juga akan mendorongmu ke jurang dengan tanganku sendiri. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan mengumumkan kalau saya adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Meskipun kami sudah berpisah, tapi kami sudah sepakat untuk membagi saham ini. Untuk itu, sekarang saya akan memimpin untuk perencanaan strategis. Wah, foto apa itu? Ya ampun, itu Ayo perselingkuhan. difoto, cepat viralkan. Parah sekali, pantasan berpisah ya. Matikan ini semua. Sekarang perusahaan ini adalah milikku. Apa gunanya kamu membongkar semua ini di depan orang lain? Benarkah? Tapi aku menyerahkan seluruh warisan ini sebelum perceraian. Kalau sudah bercerai, tidak akan ada bagian untukmu. Bagaimana? Kamu sengaja melakukannya. Kalau saja kamu gak serakah, kamu gak akan menerima semua ini. Ini yang pantas kamu dapatkan, kan? Permisi Tuan, pinjaman Anda belum dibayar dan menunggak selama 6 bulan. Saya harap Anda bisa membayarnya sekarang. Tolong berikan saya beberapa waktu lagi ya. Dasar cowok gak berperasaan, kamu gak pantas mendapatkan hak apapun. Enggak mungkin. Sayang, aku mohon, jangan bawa anak itu ya. Halo? Halo? Kalau Anda tidak membayarnya dengan segera, Anda akan mendapatkan balasan yang lebih parah daripada ini. Tidak akan ada. Lain kali lagi. Ingat Anda. Ya, sekarang kamu bisa menjalani hidupmu dengan lebih baik. Ini dokumennya. Oke, kalau gitu kita makan besar, merayakan kehidupan yang baru. Cepatlah. Aku nggak tahan lagi. Jangan buru-buru, lebih baik kita ke tempat biasa aja. Oke. Kesalahpahaman terbesar kita tentang kemanusiaan adalah mengira manusia pasti punya hati nurani. Sayang, makanan bayi di internet lucu-lucu banget. Kamu lihat deh. Iya ya. Aku coba cek. Terlihat enak kan? Enak. Setelah hamil, sepertinya ada sisi tak tampak yang mencoba memisahkan ibu hamil dan suaminya ke dua dunia yang berbeda. Silahkan scan kode QR untuk mendaftar anggota. Ada diskon loh untuk pasangan suami istri. Daftar anggota ini benar-benar gak sia-sia. Barusan aja kirim info promo Popok. Baguslah. Aku masuk pemeriksaan dulu, kamu tunggu di luar ya. Hati-hati ya, sayang.
memang mau, nggak akan menolak kalau dapat tawaran. Cepat. Aku sudah gak sabar. Sayang, aku mau minum air. Tarik napas dalam-dalam. Ayo, saatnya bayi ini disusui. Aduh Yuka, cep. Oh, kami punya banyak fasilitas gym di lantai atas. Kalau ayah ada waktu luang, boleh pergi gym dulu. Sana pergilah, di sini ada aku. Cepat. Aku gak tahan lagi. Halo, saya ingin melaporkan seseorang. Jangan bergerak. Bilianti, kau bantu aku beri penjelasan ke mereka. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar bersalah. Tiara, ini ponselmu? Ponselku di sini. Astaga, apa ini punya penumpang sebelumnya? Papa, bagaimana sekarang? Gak apa-apa, aku coba telepon customer service platform tersebut. Kamu juga hubungi Shopee-nya, telepon dan tanya dia. Cepat angkat, pasti orang yang punya ponsel ini. Hai, halo. Besar sekali nyali kamu. Kamu mencuri ponselku, masih berani mengangkat teleponku. Aku kasih tahu kamu ya, awas jangan otak-atik ponselku. Kami tidak mencuri ponselmu. Sepertinya ini jatuh saat kamu turun dari mobil. Kami menemukannya. Kenapa gak bilang dari tadi? Aku kasih tahu ya, kalian menemukannya jangan harap bisa dijual. Kalau gitu kamu cepatlah datang ambil ke sini. Kami menunggumu di distrik bisnis tambah. Apa? Kenapa kalian sejauh itu? Aku di utara, kalian antarkan saja ke sini. Aku kasih tahu alamat rumahku. Kamu yang kehilangan barang, kenapa harus kami antarkan? Lagi pula ongkos mobilnya 200.000 lebih. Memang kami agak jauh sih. Bagaimana kalau begini saja? Kamu panggil saja kurir, kami akan menunggu di sini. Apa tidak salah kamu? Kenapa harus aku yang panggil? Kalau mau panggil ya kalianlah yang panggil. Siapa suruh kalian mengambil ponselku dan bawa ponselku sejauh itu? Ini berarti salah kalian. Jadi kalian yang menangku. Dan apa yang ku katakan? Kami hanya bisa tunggu beberapa jam di sini. Kalau kamu nggak datang ke sini, ponsel akan kuserahkan pada polisi. Dapatkan saja di suatu tempat. Setuju? Sudah, aku akan segera cari kalian. Menyebalkan sekali. Kok ada ya orang seperti ini? Kalian berdua kan yang mengambil ponselku? Siapa yang mengambil ponselmu? Sudah bilang terima kasih. Astaga, cuaca panas begini aku sampai datang ke sini. Kalian pesan minuman untuk kalian sendiri. Kalian ingin aku berterima kasih. Ini ponselmu yang hilang kan? Iya. Tunggu sebentar. Siapa yang tahu ini ponselmu atau bukan? Kamu bilang dulu passwordnya. Kita cocokkan dulu. Password ponselku kenapa harus beritahu kalian? Kalau gitu aku nggak berani berikan ponselnya. Gimana nanti kalau ada sembarangan orang keluar dan mengaku? Kami kan harus bertanggung jawab kepada pemiliknya. Benar. 456123. Beneran punyamu? Kalau begitu ambillah. Gak perlu berterima kasih. Tunggu sebentar. Kalian merusak ponselku. Bayar ganti rugi. Astaga, kami bantu kamu menemukan ponselmu. Kamu malah memeras kami. Aku memeras kalian? Ponselku setiap hari ada di tanganku. Aku tahu dengan jelas. Sekarang ada 2 goresan di atasnya. Cantik. Kami hanya pakai ponselmu untuk jawab teleponmu. Mana buktinya? Emang ada bukti bukan kalian pelakunya? Nggak ada berarti nggak ada. Kenapa kami harus membuktikannya? Kamu coba tunjukkan buktinya. Benar itu. Wanita ini gila. Kita pergi saja. Gak boleh pergi. Kamu. Pokoknya kalian harus bayar ganti rugi. Juga harus ganti ongkosku. Kamu? Apa yang kamu katakan? Kamu lagi ngigau ya? Kalian bayar ganti rugi, beres masalahnya. Yang aku mau bukan omongan kalian. Terang-terangan ya, langsung minta uang. Baiklah, kamu mau berapa? Tiara, sedang apa kamu? Aku gak minta banyak, 2 juta. Kalian 1 orang 1 juta. Baiklah, kalau gitu berikan ponselnya padaku. Aku mau foto buat bukti. Siapa tahu nanti kamu menyangkal. Emangnya aku orang seperti itu? Ambillah. Kalian berdua. Ponselku. Bilang terima kasih aja enggak, mau peras uangku. Setelah dipikir-pikir, bodoh sekali. Lebih baik gak usah peduli. Itu dia yang bermasalah. Kita cantik dan baik hati. Kita gak salah kok. Emangnya siapa dia? Betul itu. Selamat ulang tahun. Kak Tommy. Aduh, lama gak ketemu Kak Tommy. Ini kamu kakak ipar yang dicarikan Kak Tommy untukku ya? Ini Tina, adik tetangga kami. Kami semua teman baik yang tumbuh bersama-sama. Hari ini kamu ulang tahun kan? Aku ajak mereka ke sini untuk meramaikan. Kenapa masih berdiri? Ayo duduk semuanya. Semuanya harus Kalau sendiri. gitu aku duduk bersama Kak Tommy. Kak Tommy, hari ini ulang tahun kakak ipar kan? Kenapa dia nggak berdandan? Dia juga keluar, kenapa nggak cuci rambut sih? Iya, betul. Iya, benar-benar. Malu ya? Kenapa sih kamu? Sudah. Kita pesan makanan dulu ya. Pelayan, mau pesan.
Kamu lihatlah, kamu mau makan apa? Kalau begitu aku nggak segan ya. Aku mau roti kuku susu kental. Apa kalian ada susu kalsium ade? Tina paling suka minum susu kalsium ade. Maaf ya, kami tidak ada susu kalsium ade. Tidak apa-apa, aku pergi belikan untukmu. Ini sebenarnya ulang tahunku atau ulang tahun dia? Dia hanya seorang anak-anak. Tidak bisakah kamu ngalah? Dia anak-anak. Kalau begitu kamu ajak aja dia makan paket makanan anak-anak. Siapa tahu ada susu adenya. Begini saja bisa kan? Kamu juga pesanlah. Dia masih anak-anak. Ngapain sih kamu permasalahkan dia? Kak Tommy, nanti ke KTV ya. Sudah lama nggak dengar kamu nyanyi. Iya. Iya, aku juga ingin pergi. Kami semua ingin pergi. Boleh, kebetulan kakak iparmu sudah pesan ruangannya. Kalau begitu, terima kasih ya kakak ipar. Terima kasih kakak ipar. Kak Tommy, aku ingin jalan-jalan ke sana. Kakak ipar nggak keberatan kan? Tentu saja tidak keberatan. Kamu suka jalan-jalan kan? Kenapa kamu putuskan sendiri? Oh, maksudmu kami semua temani dia seorang jalan-jalan? Tina dan mereka sengaja datang ke sini untuk merayakan ulang tahunmu. Kenapa memangnya kalau mengalah sebentar? Lagi pula, memangnya berapa lama sih jalan-jalan Kak saja? Tommy yang terbaik. Ayo kita jalan-jalan. Tiara, aku nggak apa-apa. Biarkan saja. Aku mau lihat seberapa baiknya adik dia itu. Kak, sampo ini sangat bagus. Belikan beberapa botol untuk pacarmu. Aku nggak memerlukannya. Tapi kedua kakak itu lebih memerlukannya daripada aku. Kamu ini apaan sih? Dia barulah pacarku. Sakit ya kamu punya pacar sejati ini, malah membiarkan wanita lain menempel kayak gitu. Kamu juga, dia udah punya pacar, masih aja kamu kejar, nggak tahu malu. Kamu. Tiara, kamu sangat cantik. Wangi sekali Tiara, kamu pakai parfum apa? Bukan parfum. Ini bau sampo yang tadi. Ayo Kak Tommy, sudah malam, ayo kita ke KTV. Ayo pergi. Wah, Tommy sangat beruntung. Pasti dong Tommy, ayo kasih kesenangan. Menjijikan. Kak Tommy, sedang apa sih kamu? Sedang apa aku? Pukul Kak Tommy mau masa kamu lihat? Kamu sudah umur segini ngapain sombong kayak gini? Sukanya jadi dia Kak Tommy berikan rahasia aja. Keterlaluan sekali kata-katamu. Tommy hanya menganggap Tina sebagai adiknya. Betul itu, boleh aja kamu cemburu, tapi jangan berlebihan lah. Mereka sudah lama saling mengenal. Jika benar-benar ada sesuatu, apa urusannya sama kamu? Iya, betul itu. Tiara, kamu gila ya? Kalian benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Kalian sendiri yang tahu. Dan kamu sangat menikmati ya? Di depan pacar dengan kedua teman masa kecil bersikap mesra dengan orang lain. Kamu pikir itu keren dan menyenangkan? Tutup mulut, nggak mau dengar. Putus. Kak Tommy. Orang apaan? Kak Tommy nggak apa-apa kan? Alex, Arfan, bisakah pinjamkan aku sedikit uang? Makanya aku bilang tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ternyata mengeluarkan anggur berharga itu untuk meminjam uang dari kami. Kau jarang sekali meminta, jadi aku pasti akan membantumu. Tapi Gary, sebenarnya aku pinjam uang itu untuk apa? Akhir-akhir ini aku berencana membuka sebuah restoran, tapi dana yang aku punya kurang sedikit. Kondisi sekarang lagi kurang mendukung, jadi investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Mau pinjam sih tidak masalah, tapi kau harus buat surat perjanjian utang dulu. Bunga dihitung sesuai bunga bank. Kita sudah berteman begitu lama, kenapa kau masih perhitungan sekali? Aku lihat kau memang sedang menghalangi jalan rezeki Gary. Tidak masalah Gary, berapapun akan aku pinjamkan. Dan aku tidak akan memungut bunga darimu. Terima kasih, akan aku kembalikan tepat waktu. Ayo lihat mau makan apa. Pemilik toko ini adalah saudaraku, kalian semua nanti sering-sering datang ya. Menurutku harga di sini juga tidak murah. Kau pesan sebanyak itu apakah bisa habis? Dulu waktu Gary buka toko ini dia pinjam uang dariku. Jadi aku juga bisa dibilang setengah pemilik sahamnya. Aku makan masa harus bayar. Silakan pesan apa saja yang kalian mau. Sebutkan namaku dapat diskon 50%. Bisnis toko ini berjalan sangat baik. Keterlaluan sekali saudara baikmu. Kalau butuh uang tahu pinjam darimu. Tapi kalau dapat uang malah tidak mengajakmu. Bisnismu laris sekali Gary. Jadi apa aku bisa mendapatkan kembali uang yang aku pinjamkan padamu lebih awal? Tenang saja, bagianmu pasti tidak akan kekurangan. Ini beserta bunganya. Wow. Uang pokoknya aku ambil, bunganya kau ambil kembali. Aduh, waktu itu aku menasihatimu karena takut kau rugi dan ingin kau pikirkan baik-baik. Siapa sangka usahamu malah berjalan dengan sangat baik. Begitu cepat kembalikan uangnya. Hebat Gary, aku juga tidak menginginkannya. Tidak bisa, bunga yang kita sepakati waktu itu harus dibayar. Bukan waktu itu kau pinjam uang dariku, aku langsung setuju memberikannya. Aku sudah pikirkan uang ini. Tidak aku anggap sebagai pinjaman untukmu, anggap saja sebagai investasiku untuk menjadi pemegang saham di toko kalian. Iya, bunganya tidak perlu. Kau cukup bagi hasil kepadaku setiap bulan saja. Tapi, baiklah, sudah seperti ini saja. Aku masih ada urusan, jadi aku pamit dulu. Melihat bisnismu bagus, pinjaman berubah jadi investasi. Sudah berteman dengan Alex bertahun-tahun, kenapa baru sekarang sadar dia sangat perhitungan? Aku teman dari bos kalian Alex, aku dengar katanya ada diskon 50% ya? Bos Gary, bayar 360.000, tapi bayar 180.000 saja. Tidak perlu, kok setiap hari sudah sibuk bolak-balik. Uangnya aku dapat itu hasil kerja keras. Nih. Terima kasih Arfan, setiap hari datang mendukung bisnis. Antara saudara jangan bicara soal ini. Tapi kenapa Alex selalu bawa orang buat mengambil keuntungan terus? Kau lihat sudah berapa banyak yang tercatat sebagai utang. Kebaikan ini benar-benar mahal harganya. Aku
aku punya cara. Gary, kenapa kau di sini? Apakah kau mau bagi hasil? Aku berencana membuka toko makanan penutup lagi. Kau lihat ini, lokasinya di pusat kawasan bisnis, cukup bagus kan? Harganya masuk akal. Bagus, kalau begitu bisnisnya pasti cukup bagus. Iya kan? Bagaimana kalau kau buka toko makanan penutup bersamaku? Kau keluar modal sedikit, kita berdua jadi pemilik ya, bagi hasil sama rata. Aku pikir-pikir aku investasi di restoranmu itu saja. Lumayan juga. Itu juga tidak apa-apa. Tapi restoran baru buka beberapa hari, keuntungan hari itu sudah habis karena kerugian beberapa hari berikutnya. Tapi kau jangan khawatir, di restoran itu pamanku yang punya bagian besar, jadi kerugian tidak besar. Hanya saja waktu bagi hasil kita tidak dapat banyak. Kenapa tidak bilang dari awal? Kalau begitu anggap saja uang ini sebagai pinjaman dariku. Waktu itu aku pinjamkan beberapa, kau bayarkan sesuai pinjaman. Kan sudah setuju itu investasi. Kenapa pas rugi malah berubah pikiran? Sekarang aku juga tidak punya banyak uang. Kita tidak tantangan kontrak. Lalu pas aku transfer padamu, aku sudah tulis di catatan pinjaman. Kau ada berapa, kembalikan dulu padaku. Sudah aku transfer besar tabungannya. Apa maksudnya ini? Bahkan belum sampai setengah dari yang aku pinjamkan padamu. Uang ini memang tidak cukup, tapi kalau ditambah dengan tagihan yang ada namamu di dalam, ya kalau untuk mengimbangi uang yang dulu kau pinjamkan padamu, itu sudah lebih dari cukup. Kau ambillah. Orang biasa apa sebenarnya dikendalikan oleh kata-kata hidup hari tua. Kakak sepupu, kamu baru dikenalkan sebulan dengannya sudah mau menikah. Demi hari tua memilih untuk menikah dan punya anak di usia yang tidak mengerti cinta. Dia punya kerjaan stabil, menikahkan emang biar tua nanti punya sandaran. Lebih baik daripada nanti tua terbaring di kasur nggak ada yang menjaga. Kamu dengar, kamu gak menikah, gak mau dijodohkan juga. Milih, kalau kamu gak menikah, nanti siapa yang menjagamu kalau kamu sakit? Kalimat tersembunyi dari nanti tua gak ada sandaran itu, usia tua yang tidak terjamin, bahkan gak berhak untuk sakit. Selama hidup ini kita seperti membuat persiapan untuk mati, terobsesi dengan mati yang layak, mati dengan martabat dan mati tanpa kritik. Sampai 20 juta lebih. Milianti, kamu harus ingat-ingat semua ini ya. Bu, banyak kerabat tetangga. Yang gak gitu kamu kenal, kamu juga kasih ya? Kalau nggak kasih sekarang, nanti begitu aku tua nggak ada yang mau datang, kan malu. Kali terakhir aku juga maunya ramai. Oh iya, baru-baru ini aku dapat pekerjaan tukang bersih-bersih. Sekarang masih bisa gerak, harus menghasilkan uang. 80% kualitas hidup untuk menggantikan 20% kemungkinan kematian yang baik. Menghabiskan beberapa dekade yang paling berharga hanya untuk kesempurnaan tahun-tahun masuk rumah terakhir. sakit? Tapi lupa dalam hidup mana ada banyak nanti-nanti. Mengabaikan hal-hal yang harus dilakukan dan pemandangan yang harus dilihat. Kok bisa ngangkat perut? Bu, kalau ibu kenapa-napa gimana? Maaf menyusahkanmu, Mili. Mili, lihat banyak yang like videoku. Lihat apa? Serius banget? Lihat panduan perjalanan wisata. Minggu ini kita ke Beijing aja. Dulu takut menghabiskan uang, sekarang baru ngerti. Habiskan sedikit uang bisa membuat hati tenang. Kali ini ibu yang bayar. Oke. Ibu, aku mau resign. Oke, ibu mendukungmu. Tapi kerjaanku stabil sekarang. Hanya saja nggak ada jenjang karir. Aku masih ragu. Kamu sekarang lagi di masa muda. Jangan terjebak dengan kata stabil. Sayang, ibu gak mau kamu menyesal. Bu, ibu hidup adalah perjalanan menuju tujuan yang sama dengan jalan yang berbeda. Jangan biarkan aku menghabiskan uang menunggak apa yang kamu inginkan.